Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir masih merendam ribuan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Langkat. BPOM mencabut izin produksi obat sirup sebuah perusahaan hingga berdampak pada 200 tenaga kerja terpaksa dirumahkan. Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara meringkus 6 orang anak buah kapal dan nakoda yang membawa pakaian bekas dan rokok ilegal dari Malaysia. Kasus gagal ginjal akut lagi-lagi menelan korban jiwa seorang bayi berusia 8 bulan di kota Sibolga. Sementara BPOM mencabut izin produksi obat sirup sebuah perusahaan hingga berdampak pada 200 tenaga kerja terpaksa dirumahkan. Duka mendalam terus menyelimuti pasangan suami istri Rudi Hartono Nainggolan dan Christine Damanik. Mereka harus kehilangan buah hatinya yang masih berusia 8 bulan. Putri sematawayang pasangan ini meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Awalnya pasien bayi Gloria demam, kemudian menjalani pengobatan di puskesmas dan mendapat obat sirup yang belakangan ditarik dan dilarang diperjualbelikan lagi. Beberapa hari usai diminum obat sirup, kondisi Gloria kian berat, yang memaksa tubuh mungilnya dirawat di rumah sakit kota Sibolga. Tidak kunjung pulih, bayi Gloria justru menunjukkan gejala gagal ginjal berat dan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan hingga akhirnya meninggal. Tanda tangan dari dokter katanya harus dioperasi. Setelah dari hari Minggu operasi langsung kritis, stabil, kritis. Kondisi fisiknya gimana, Pak? Setelah masuk ruang ICU kritis, dari sudah operasi. Ada pembengkakan di badan? Bengkak, tangannya, kakinya, ginjal tidak berfungsi lagi. Sementara surat dan pita kuning Badan POM RI masih melingkari sejumlah produk obat sirup untuk anak di sebuah perusahaan obat di kota Medan. Dugaan 2 perusahaan tidak melaporkan penggantian sumber bahan baku termasuk proses kualifikasi supplier memaksa BPOM RI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali dan pemusnahan produk. Dampaknya selain kegiatan pabrik terhenti, sebanyak 200 pekerja hingga kini terpaksa dirumahkan. Kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries Herman Sahuta Galung menepis semua tudingan BPOM RI. Terlalu cepat. Kita anggap farmasi ini bukanlah pihak yang mencampurkan EG/DEG dalam bahan baku. Kandungan EG/DEG itu sudah ada di dalam bahan baku yang walaupun faktanya WHO ataupun BPOM tidak pernah mensyaratkan untuk menguji lab khusus untuk bahan EG/DEG. Belum pernah ada ketentuan itu. Kementerian Kesehatan mencatat hingga 3 November 2022, total kasus gagal ginjal akut pada anak mencapai 323 kasus dengan 190 pasien anak yang meninggal. Kasus terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta. Menteri Kesehatan juga memastikan angka kasus baru menurun drastis setelah adanya larangan edar untuk obat jenis sirup anak di pasaran. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari kota Medan. Informasi lainnya, jari tangan membengkak akibat terjepit cincin seorang pria penyandang Down syndrome di kota Medan dibawa ke kantor dinas damkar setempat. Proses pemotongan cincin itu cukup menegangkan lantaran korban beberapa kali merontah. Setelah sempat dibawa ke rumah sakit, Arkan akhirnya dibawa ke markas damkar Medan oleh orang tuanya. Penyebabnya salah satu jari telunjuk korban terjepit cincin sempit hingga tersangkut dan tak bisa dikeluarkan. Cincin yang sudah tersangkut selama 1 minggu itu membuat jari tangannya membengkak dan menimbulkan nyeri hebat. Petugas menggunakan sejumlah peralatan khusus seperti gerinda mini untuk memotong cincin berbahan titanium itu. Namun korban penyandang Down syndrome ini beberapa kali memberontak hingga kedua orang tuanya dibantu sejumlah petugas harus memegangi dan menenangkan korban. Suasana menegangkan ini pun berakhir usai cincin itu terbelah dua. Membujuk rayunya dengan membujuknya untuk menaiki armada kita karena namanya ini Arkan ya, karena Arkan dia senang dengan mobil pemadam. Akhirnya kita hadiahi seperti itu, dia
baru mau diulangi lagi sampai ada 3 kali fasenya untuk pemotongannya. Setelah jarinya terbebas dari jepitan cincin itu, korban bersama kedua orang tuanya pun pulang dengan perasaan lega diiringi riuh sorak dan tepuk tangan para petugas. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Waspadalah saat berkenalan dengan orang asing melalui media sosial. Seorang pria diringkus petugas saat Satreskrim Deli Serdang lantaran melakukan tindak pencabulan terhadap 6 orang anak di bawah umur. Modus pelaku diawali dengan berkenalan dengan korban di media sosial. Polisi meringkus MMR, pria berusia 18 tahun sebagai pelaku pencabulan terhadap A dan R, warga Kabupaten Deli Serdang. Pelaku dilaporkan pihak korban pada bulan Oktober kemarin di Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang. Pelaku juga telah melakukan tindakan pencabulan terhadap 6 orang di bawah umur dalam waktu yang berbeda. Kejadian berawal dari niat pelaku membuat akun palsu di salah satu media sosial, kemudian berkenalan dengan para korban. Dari hasil perkenalan tersebut, tersangka kemudian mengajak korban untuk berpacaran dan melakukan pertemuan. Pelaku melakukan aksinya dengan membawa korban ke areal perkebunan kelapa sawit Tanjung Garbus, Kabupaten Deli Serdang. Dari ke-6 korban tersebut, 2 orang tua korban yang mendengarkan pengakuan anaknya langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Korban rata-rata semua anak-anak di bawah umur yang statusnya masih pelajar. Jadi di sini pelaku selalu menggunakan modus berkenalan melalui media sosial dan langsung mengajak ketemu dan melakukan bujuk rayu sehingga korban mau diajak melakukan hubungan suami istri. Motif pelaku untuk melakukan pencabulan ini apakah didasari untuk menuntut ilmu, Pak? Untuk motifnya sampai saat ini itu hanya sebatas nafsu, ya hanya sebatas nafsu. Korban pelaku selalu mencari-cari korban yang ada di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara meringkus 6 orang anak buah kapal dan nakoda yang membawa pakaian bekas dan rokok ilegal dari Malaysia. Ratusan karung padat pakaian bekas dan rokok ilegal 1,4 juta batang asal Vietnam disita sebagai barang bukti. Kapal motor cahaya baru yang mengangkut 449 balpres atau karung padat pakaian bekas dari Port Klang, Malaysia di perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai dihentikan tim Bea Cukai. 6 orang anak buah kapal dan nakoda turut diringkus oleh petugas gabungan dari Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara. Selain mengagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas, Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara juga turut mengagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang asal Vietnam di beberapa tempat di Sumatera Utara. Perairan kapal patroli yang berasal dari BKO Kepulauan Riau, Kuala Tanjung, Teluk Nibung, dan juga Medan serta Kanwil melakukan penindakan di laut dengan 6 orang tersangka. Selanjutnya untuk yang rokok, 2 penindakan dilakukan di pengangkutannya di jalan, 1 penindakan di wilayah pusat logistik yang pusat pengangkutan yang sudah kita amankan tersangkanya semuanya. Penyelundupan ini dilakukan dengan berbagai modus untuk masuk ke tanah air melalui perairan dan jalur darat. Secara keseluruhan sejak bulan Januari hingga Oktober terdapat 22 kali penindakan yang dilakukan Bea Cukai Sumatera Utara dengan potensi penerimaan negara yang hilang 12 miliar rupiah. Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara bersama satuan kerja di beberapa tempat di wilayah perairan timur Sumatera Utara akan terus meningkatkan upaya patroli guna mencegah masuknya barang-barang ilegal yang merugikan perekonomian Indonesia. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.